Apakah kamu pernah bermain ular tangga? Nah, ketika kita melempar dadu, kira-kira ada berapa kemungkinan mata dadu yang akan muncul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video pembelajaran kali ini, kakak beserta ketiga teman kakak akan menjelaskan materi peluang. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Tutor hari ini ada kakak-kakak mahasiswa pendidikan matematika UPI angkatan 2021, yaitu ada Kak Saidah, Kak Dea, Kak Nurul, dan kakak sendiri, Kak Farah. Di bagian tampilan menu ini, klik tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini diantaranya 1. Mengetahui dan menentukan titik sampel dari suatu percobaan. 2. Mengetahui dan menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. 3. Menentukan peluang teoritik dari suatu percobaan. 4. Menentukan peluang empirik dari suatu percobaan. Sebelum kita membahas peluang, mari kita selidiki di dunia ini. Terdapat 3 hal yang dapat terjadi, yaitu hal yang pasti tidak terjadi, dan hal yang belum pasti terjadi. Jika teman-teman perhatikan, perhitungan yang telah dipelajari saat sekolah dasar, 2 kali 3 hasilnya adalah yups, betul sekali, adalah 6. Penjumlahan 3 sebanyak 2 kali, sehingga 3 ditambah 3 adalah 6. Tak hanya itu, jika teman-teman perhatikan kembali, kita sebagai manusia yang bernyawa, apa yang akan terjadi setelahnya? Yups, kita akan menghadapi kematian, sehingga kematian seorang manusia tidak dapat dihindari dan pasti terjadi. Dapat diperhatikan kembali, terbit dari arah manakah matahari itu? Terbit dari arah timur, karena tidak mungkin jika matahari terbit dari arah barat, maka akan terjadi kiamat. Maka, dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga contoh ini adalah hal yang pasti terjadi. Selanjutnya, saat teman-teman lihat, ada berapakah tangan yang teman-teman miliki? 1, 2, kanan dan kiri. Tidak mungkin 3 kan teman-teman? Sehingga tangan kita ada 3 itu hal yang pasti tidak terjadi. Nah, kemudian jika teman-teman sedang bermain ular tangga dan melambungkan 2 buah dadu dan berharap dadu tersebut mengeluarkan angka tertinggi agar pion yang teman-teman miliki dapat melaju lebih jauh, mata dadu yang muncul dari 2 buah dadu tidak mungkin lebih dari 12. Karena dari 1 buah dadu, mata dadu yang akan muncul berjumlah 6. Maka 6 ditambah 6 adalah 12. Sehingga mata dadu yang muncul berjumlah 13 adalah hal yang pasti tidak terjadi. Halo Reno, pagi-pagi begini sudah hujan deras ya? Halo Rani, ya nih, untungnya tadi aku membawa payung. Bagus Reno. Kalau aku karena buru-buru sampai lupa membawa payung. Ngomong-ngomong, nanti pulang sekolah kemungkinan hujan gak ya? Kalau aku lihat di internet, perkiraan cuaca hari ini akan hujan hingga sore. Aduh, semoga gak jadi hujan deh. Aku gak bawa payung soalnya. Kalau hujan, nanti kita pulang bareng ya. Oke, boleh Rani.
percakapan antara Reno dan Rani tadi dapat kita ketahui bahwa saat sore nanti kita belum bisa menentukan akan terjadi hujan atau akan cerah karena hal tersebut masih sebuah prediksi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Menurut prediksi cuaca, di sore hari ini akan terjadi hujan petir sepanjang hari. Nah, hal ini dapat teman-teman simpulkan bahwa ini merupakan sebuah peluang, yaitu kemungkinan yang bisa terjadi dengan peluang 1 dan kemungkinan bisa juga tidak terjadi dengan peluang 0 kejadian. Jika Kasai mempunyai sebuah dadu, kemudian melempar dadu tersebut, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6. Lalu, jika Kasai melempar uang koin, maka kemungkinan yang dapat terjadi yaitu muncul sisi gambar atau sisi angka. Nah, yang terakhir, jika Kasai mengambil kartu secara acak dari tumpukan kartu remi, maka kemungkinan Kasai akan mendapatkan kartu bergambar wajik, hati, keriting, atau sekop. Nah, teman-teman, dari ketiga hal tadi, itu adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu yang kita sebut dengan suatu percobaan. Percobaan juga disebut dengan eksperimen. Kalau tadi Kasai, sekarang misalnya Kak Farah melakukan percobaan melempar satu buah dadu, kemungkinan mata dadu yang akan muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut merupakan hasil dari suatu percobaan melempar sebuah dadu. Hal itu disebut dengan titik sampel, teman-teman. Sama halnya jika kita melakukan percobaan melempar satu buah koin, maka kemungkinan sisi koin yang akan muncul adalah A atau G. A berarti angka dan G berarti gambar. A atau G ini disebut dengan titik sampel. Tadi Kasai dan juga Kak Farah, sekarang misalkan Kak Dea melempar satu buah dadu kembali dengan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kumpulan dari titik-titik sampel tersebut adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasa disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S. Ruang sampel ini berisi seluruh titik sampel yang ada, yaitu semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Pada suatu hari, Dea, Farah, Nurul, dan Saida pergi ke pasar malam di alun-alun Cimahi. Ketika sampai di sana, ada suatu tempat yang sangat ramai dikunjungi. Karena penasaran, kita semua pun menghampiri tempat itu. Dan ternyata itu adalah booth undian, di mana yang memenangkan undian tersebut mendapatkan tiket untuk liburan ke Dufan. Di booth tersebut, kita hanya perlu membayar Rp10.000 untuk mendapatkan kupon yang akan diundi. Karena tertarik, Farah pun mencobanya dan memasukkan kupon tersebut ke dalam box yang berisi kupon-kupon milik orang lain. Ternyata, di dalam box tersebut ada 50 kupon yang akan diundi. Berapakah peluang Farah memenangkan undian tersebut? Aduh Say, ternyata yang ikut undiannya banyak juga ya. Tenang Far, kamu tetap punya peluang buat menang undian itu kok. Nah, iya, kita bisa cari dengan konsep peluang loh. Emang iya, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Gini loh Far, yang ikut undian tadi kan ada 50 orang. Nah, berarti peluang kamu menang undian itu 1/50. Oh gitu ya. Dari kejadian tersebut dapat kita simpulkan
Peluang teoretik ialah perbandingan banyak kejadian yang muncul terhadap banyak anggota ruang sampel. Atau rumusnya dapat kita tuliskan, peluang muncul kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Setelah bermain undian, Dea, Farah, Nurul, dan Saidah langsung pindah ke booth spin coin. Agar bisa mendapatkan hadiah dari permainan tersebut, harus muncul koin pertama ialah sisi gambar dan koin kedua ialah sisi angka. Di antara mereka berempat, Dea yang akan bermain spin coin. Ia diberi kesempatan untuk 5 kali spin. Berapakah peluang Dea mendapatkan hadiah dari permainan tersebut? Mari kita lihat apa yang Dea dapatkan. Baiklah, langsung saja kita mulai spin koinnya. Untuk percobaan pertama, Dea mendapatkan gambar dan angka. Untuk percobaan yang kedua, Dea mendapatkan angka dan gambar. Untuk percobaan yang ketiga, Dea mendapatkan angka dan gambar. Untuk percobaan yang keempat, Dea mendapatkan gambar dan gambar. Dan untuk percobaan yang terakhir, Dea mendapatkan gambar dan angka. Agar lebih mudah untuk melihat hasilnya, mari kita pindahkan hasilnya ke dalam tabel berikut ini. Pada percobaan yang pertama, koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka. Pada percobaan yang kedua, koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. Pada percobaan yang ketiga, koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. Pada percobaan yang keempat, koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul gambar. Dan pada percobaan yang terakhir, koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka. Dari kelima percobaan yang dilakukan, berapa peluang munculnya koin pertama ialah sisi gambar dan koin kedua ialah sisi angka? Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa muncul koin pertama ialah sisi gambar dan koin kedua ialah sisi angka sebanyak 2 kali. Berarti frekuensi kejadian A sama dengan 2. Maka peluang mereka mendapatkan hadiah dari permainan tersebut adalah peluang kejadian A sama dengan frekuensi kejadian A dibagi banyaknya percobaan. Peluang kejadian A sama dengan 2/5. Dari kejadian yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa peluang empiris adalah perbandingan banyak suatu kejadian yang muncul terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Atau rumusnya, peluang muncul kejadian A sama dengan frekuensi kejadian A yang telah terjadi dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi begitu teman-teman penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Cukup mudah bukan? Nah, dari kejadian-kejadian tadi dapat kita simpulkan bahwa peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, setelah tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian percobaan, titik sampel, dan ruang sampel, bahkan kita juga sudah mengetahui rumus dari peluang teoretik dan peluang empiris, supaya teman-teman tahu sampai mana pemahamannya mengenai materi peluang ini. Yuk, coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Dina dan Dini sedang bermain ular tangga. Untuk bisa menangkan permainan, Dina harus mendapatkan jumlah mata dadu 4 dalam sekali pelemparan 2 buah dadu. Berapa peluang Dina untuk menangkan permainannya? Menurut teman-teman, kita menggunakan rumus yang mana nih? Yuk, kita lihat pembahasannya. Nah, untuk mempermudah kita menjawab pertanyaan ini, bisa kita buat semua kemungkinan yang akan terjadi dalam sebuah tabel. Bisa dilihat ya teman-teman hasil tabel kemungkinannya. Karena Dina akan menang jika mendapatkan jumlah mata dadu 4, maka kemungkinannya adalah mata dadu 1 dan 3, 2 dan 2, serta 3 dan 1. Bisa dilihat ya di tabel yang berwarna hijau.
Lalu kita misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 4, maka A adalah himpunan yang terdiri dari pasangan berurut 13, 31, dan 22, dengan jumlah kejadian A adalah 3. Lalu, banyaknya anggota ruang sampel untuk pelemparan 2 buah dadu yang masing-masingnya memiliki 6 buah sisi adalah 6 kali 6, atau 36. Maka, dengan menggunakan rumus peluang teoritik, bisa kita substitusikan peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Kita dapatkan hasilnya adalah 1/12. Jadi, peluang Dina memenangkan permainan ular tangga adalah 1/12. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham belum cara pengaplikasian peluang pada kehidupan sehari-hari? Paham dong ya? Kalau belum paham, bisa teman ulang-ulang lagi menit-menit sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang sudah paham, yuk kita tes pemahaman kalian melalui kuis berikut. Di kuis ini ada 5 buah soal ya. Kalian bisa kerjakan kuisnya di link berikut. Teman-teman bisa download file zip tersebut lalu buka file zipnya ya. Kemudian klik folder peluang kelas 8 SMP, lalu klik file index. Di sini tersedia materi PowerPoint-nya juga loh. Untuk mengerjakan kuis, teman-teman bisa klik halaman 26, lalu input nama, kelas, dan emailnya untuk dapat nilai dari kuis yang sudah dikerjakan. Di akhir kuis juga akan ada pembahasannya loh. Jadi jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Nah, setelah mendengarkan pematerian dari kakak-kakak mahasiswa UPI, bagaimana nih teman-teman? Sudah lebih paham kan mengenai materi peluang? Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa. Fibel Rumpi. Muah. Enggak. Gege, jangan berisik.